Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayudhya Bekti dengan NIM 2023 1011031178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional dari sisi penologi dan viktimologi. Yang pertama dari penologi, mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan ini. Penologi itu sebagai landasan teoritis dalam pemidanaan modern. Yang pertama, penologi itu merupakan cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari tujuan, bentuk, dan pelaksanaan pidana. Dalam perkembangan hukumnya, di dalam perkembangan hukum pidana modern, di sini penologi itu tidak lagi memandang suatu pidana itu sebagai sarana pembalasan semata. Jadi melainkan sebagai instrumen kebijakan kriminal atau yang biasa kita sebut kriminal polis, yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan secara rasional dan manusiawi. Di dalam KUHP baru kita, yaitu KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu mencerminkan perkembangan ini dengan merumuskan suatu tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam pasal 51. Di dalam rumusan tersebut itu menunjukkan bahwa pemidanaan ini diarahkan untuk perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, juga pencegahan kejahatan serta pemulihan keseimbangan sosial. Nah, dalam konteks penologi ini, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila pelaksanaan suatu pidana tadi dirancang secara sistematis melalui suatu sistem pemasyarakatan. Lalu selanjutnya ada sistem pemasyarakatan sebagai implementasi tujuan pemidanaan. Untuk penjelasan sistem pemasyarakatan ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan pidana penjara yang berorientasi pada suatu pembinaan. Nah, dalam penologi memandang bahwa pidana ini tidak berhenti pada putusan hakim saja, jadi melainkan berlanjut pada tahap pelaksanaan pidana. Di KUHP nasional yang baru juga menempatkan sistem pemasyarakatan ini sebagai sarana utama untuk mewujudkan suatu tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Dalam sistem ini juga narapidana diperlakukan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi, bukan semata-mata objek penderitaan. Lalu pembinaan kepribadian dan pendidikan serta pelatihan keterampilan itu menjadi instrumen penting agar pidana penjara tadi menghasilkan perubahan perilaku pelaku yang nyata untuk dikembalikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional. Di dalam KUHP nasional menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang retributif menuju pemidanaan yang integratif. Di dalam penologi ini mencatat bahwa sistem pemidanaan yang absolut yang menitik beratkan pada pembalasan itu terbukti tidak efektif dalam menekankan suatu angka kejahatan. Oleh karena itu, di dalam sistem pemasyarakatan ini dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif pemenjaraan seperti prisonisasi dan stigmatisasi. Dengan pendekatan ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga mencegah pelaku menjadi residivis. Di dalam hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan itu bersifat simbolik, karena kegagalan sistem pemasyarakatan akan berdampak langsung pada kegagalan tujuan pemidanaan itu sendiri. Lalu yang terakhir dalam penologi ada sistem pemasyarakatan dan pencegahan kejahatan. Di dalam perspektif penologi, sistem pemasyarakatan memiliki fungsi untuk mencegah secara khusus atau special prevention KUHP nasional.
Di dalam KUHP ini menempatkan pembinaan itu sebagai upaya untuk menghilangkan faktor kriminologi dalam diri pelaku melalui evaluasi perilaku, pembebasan bersyarat, reintegrasi sosial, sistem pemasyarakatan. Itu diharapkan mampu mempersiapkan narapidana itu kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan pidana yang strategis untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan jangka panjang, yaitu diusahakan untuk mampu terciptanya ketertiban dan keamanan sosial. Lalu selanjutnya dari sisi viktimologi. Di dalam hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, di dalam viktimologi dan perluasan makna keadilan pidana ini, viktimologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari suatu korban kejahatan. Jadi termasuk penderitaan fisik, penderitaan psikis dan sosial, ekonomi korban itu diatur dalam viktimologi, kita pelajari dalam viktimologi. Lalu dalam hukum pidana klasik, korban ini seringkali terpinggirkan karena fokus sistem peradilan pidana yang diarahkan pada pelaku. KUHP nasional ini berupaya untuk mengoreksi ketimpangan ini dengan merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup pemulihan keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Lalu, di dalam sudut pandang viktimologi ini, sistem pemasyarakatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemidanaan ini tidak hanya menguntungkan pelaku saja, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban dan masyarakat. Jadi menciptakan rasa aman bagi korban dan masyarakat di sekitar juga. Nah, yang kedua ada sistem pemasyarakatan sebagai sarana perlindungan korban. Di dalam viktimologi, hal ini menekankan bahwa perlindungan korban itu tidak hanya bersifat represif saja, tetapi juga preventif. Nah, dalam sistem pemasyarakatan yang efektif, ini akan mengurangi resiko kejahatan ulang, sehingga dalam hal ini dapat memberikan rasa aman bagi korban dan masyarakat. Dalam KUHP nasional juga memandang tujuan pemidanaan itu sebagai sarana perlindungan sosial, di mana pembinaan pelaku merupakan bagian dari upaya melindungi korban yang potensial di masa depan. Nah, dengan demikian sistem pemasyarakatan ini tidak bertentangan dengan kepentingan korban, jadi melainkan justru mendukung melalui pencegahan residivisme. Lalu selanjutnya yang ketiga ada relevansi keadilan yang kita perjelas, yaitu keadilan restoratif dalam sistem permasyarakatan. Nah, di sini viktimologi modern itu mendorong penerapan keadilan restoratif yang menekankan suatu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Nah, di dalam KUHP nasional ini membuka ruang bagi pendekatan ini dengan menekankan suatu pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan pemidanaan. Dalam sistem pemasyarakatan juga, nilai-nilai restoratif ini dapat diimplementasikan melalui pembinaan moral, penguatan tanggung jawab pelaku, dan penanaman empati terhadap penderitaan korban. Lalu, meskipun tidak selalu melibatkan pertemuan langsung antara korban dan pelaku, dalam sistem pemasyarakatan ini berperan untuk membentuk kesadaran pelaku akan dampak perbuatan yang telah dia lakukan kepada korban dan dampaknya juga kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada yang keempat, ini keseimbangan hak pelaku dan korban dalam KUHP nasional. Nah, di dalam viktimologi menolak pandangan ekstrim yang hanya memihak salah satu pihak, baik pelaku maupun korban. Di dalam KUHP nasional juga berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara
kepentingan pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat juga. Di dalam pemasyarakatan ini menjadi instrumen utama untuk menjaga keseimbangan tersebut agar balance, dengan memastikan bahwa pelaku diperlakukan secara manusiawi tanpa mengabaikan penderitaan korban. Nah, di sini juga pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan tidak dimaksudkan untuk menghapus rasa keadilan korban, melainkan untuk memastikan bahwa kejahatan ini dipastikan untuk tidak terulang dan ketertiban sosial dapat dipulihkan secara berkelanjutan. Itu tadi dari sisi viktimologi. Selanjutnya di sini ada analisis integratif dalam pemasyarakatan sebagai titik temu penologi dan viktimologi. Yang pertama ada dalam sistem permasyarakatan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Nah, di dalam hukum pidana khususnya pidana modern, pemidanaan ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan atau biasa kita kenal criminal justice system. Nah, di penologi dan viktimologi sama-sama menempatkan suatu sistem permasyarakatan ini sebagai subsistem yang menentukan keberhasilan tujuan suatu pemidanaan. Di dalam KUHP nasional tidak lagi memandang permasyarakatan ini sebagai sekedar tahap akhir saja, tapi melainkan bagian dari integral dari suatu kebijakan pemidanaan suatu negara. Nah, dalam kerangka ini, sistem permasyarakatan ini berfungsi untuk menjembatani antara kepentingan negara, kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat juga. Dan penologi ini menitik beratkan pada efektivitas pembinaan pelaku, sementara viktimologi menilai sejauh mana sih pembinaan tersebut dapat berdampak dalam perlindungan korban dan pemulihan dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan tidak hanya diukur dari lamanya pidana itu dijalani, tetapi dari hasil sosial yang dicapai setelah pidana itu berakhir. Lalu selanjutnya ada yang nomor 2, itu tujuan pemidanaan sebagai parameter evaluasi sistem permasyarakatan. Nah, di KUHP nasional memberikan tolak ukur normatif yang jelas untuk menilai apakah sistem permasyarakatan ini berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Di dalam pasal 51 KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, dari sudut pandangan penologi ini, sistem pemasyarakatan ini wajib menghindari praktik-praktik yang bersifat represif berlebihan. Sementara itu, dari sudut pandang viktimologi, sistem pemasyarakatan ini harus mampu menjamin bahwa pemidanaan atau pembinaan pelaku ini berdampak nyata terhadap berkurangnya kejahatan dalam lingkup sosial. Dengan demikian, tujuan pemidanaan ini menjadi parameter evaluatif bagi sistem pemasyarakatan. Jadi kayak apakah pembinaan ini berhasil, apakah residivismenya menurun, dan apakah masyarakat ini termasuk korban yang merasakan keadilan dan keamanan tersebut. Lalu selanjutnya ada perspektif kritis di tantangan sistem pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Yang pertama ada overkapasitas dan dampaknya terhadap tujuan pemidanaan. Nah, di overkapasitas ini salah satu tantangan utamanya itu ya sistem pemasyarakatan di Indonesia itu adalah persoalan overkapasitas lembaga permasyarakatan. Dalam perspektif penologi, kondisi ini berpotensi untuk menggagalkan tujuan pemidanaan karena pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal. Di sini narapidana itu justru beresiko untuk mengalami prisonisasi, yaitu internalisasi nilai-nilai kriminal selama menjalani pidana. Dari sudut pandang viktimologi, kegagalan pembinaan ini akibat overkapasitas ini berimplikasi serius karena meningkatkan kemungkinan residivisme, yang berarti korban baru akan terus bermunculan, terus pelaku akan bermunculan
pelaku baru juga akan selalu bermunculan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional ini tidak akan tercapai apabila sistem pemasyarakatannya tidak didukung oleh suatu kebijakan pidana yang rasional dan proporsional. Selanjutnya ada ketegangan antara kepentingan korban dan perlindungan hak narapidana. Di dalam viktimologi seringkali mengkritik pendekatan permasyarakatan yang terlalu berfokus pada hak pelaku tanpa memperhatikan perasaan dan keadilan dari sisi korban. Di sisi lain, penologi ini menolak pemidanaan yang bersifat balas dendam karena bertentangan dengan tujuan rehabilitasi. Nah, di dalam KUHP nasional ini mencoba menyeimbangkan antara ketegangan ini dengan menempatkan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan. Jadi bukan sebagai sarana pemanjaan pelaku gitu. Nah, artinya perlindungan hak narapidana tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian penderitaan korban, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk mencegah kejahatan itu dapat terulang kembali. Dalam konteks ini juga, sistem pemasyarakatan ini harus selalu dipahami sebagai alat keadilan substantif, bukan keadilan emosional semata. Oke, selanjutnya ada relevansi kebijakan pidana. Di dalam sistem pemasyarakatan dalam politik hukum pidana nasional, sistem pemasyarakatan ini sebagai bagian dari politik kriminal. Nah, di dalam politik hukum pidana, sistem pemasyarakatan ini merupakan instrumen kebijakan kriminal non-penal yang berjalan berdampingan dengan kebijakan penal. Nah, di dalam KUHP nasional ini mencerminkan arah politik hukum pidana yang humanis dan rasional. Jadi dalam penologi di sini melihat sistem pemasyarakatan itu sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan dengan biaya sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan pemidanaan represif. Nah, viktimologi di sini mendukung pendekatan ini sepanjang sistem pemasyarakatannya mampu memberikan perlindungan nyata terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan ini harus diposisikan sebagai kebijakan strategis negara dalam mewujudkan suatu tujuan pemidanaan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem pemasyarakatan dengan pendekatan restoratif menurut KUHP nasional. Ini membuka peluang penguatan keadilan restoratif terutama dalam tindak pidana tertentu. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan ini berperan sebagai ruang refleksi dan pertanggungjawaban pelaku serta pertanggungjawaban dari perbuatan pelaku itu sendiri. Dari penologi memandang pendekatan restoratif ini sebagai pelengkap pemidanaan, bukan pengganti mutlak. Sementara dalam viktimologi melihat pendekatan ini sebagai sarana untuk mengembalikan martabat korban. Nah, dengan integrasi yang tepat, sistem pemasyarakatan ini dapat menjadi wahana transformasi baru untuk pelaku sekaligus instrumen pemulihan sosial pelaku. Dan untuk penutup di sini, untuk kesimpulannya, secara penologis dan viktimologis, sistem pemasyarakatan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Jadi dalam sistem ini tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan pidana saja, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk mencapai keadilan yang substantif. Dari perlindungan korban serta reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tujuan pemidanaan ini menurut KUHP nasional sangat-sangat bergantung pada efektivitas dan integritas suatu sistem pemasyarakatan itu sendiri.
Lalu, secara keseluruhan, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan tersebut menurut KUHP nasional juga bersifat struktural, fungsional, dan filosofis. Dari perspektif penologi, sistem pemasyarakatan itu merupakan alat utama untuk mewujudkan pemidanaan yang korektif, preventif, dan humanis. Dari perspektif viktimologi, sistem pemasyarakatan ini memiliki peran strategis dalam melindungi hak korban dan memulihkan keseimbangan sosial antara pelaku dengan masyarakatnya nanti, dan mencegah kejahatan yang dapat terulang kembali. Lalu dalam KUHP nasional ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan saja, melainkan sebagai upaya rasional negara dalam menciptakan suatu keadilan yang substantif. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan ini sangat-sangat ditentukan oleh sejauh mana sih sistem pemasyarakatan ini mampu menjalankan fungsinya secara efektif, adil, dan berorientasi pada masa depan. Sekian penjelasan saya mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.